keislaman, yang berarti melepaskan diri dari penyakit lahir dan batin, atau bisa diartikan kedamaian, keamanan, serta ketaatan kepada Allah. Islam adalah agama samawi terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup manusia untuk membedakan antara yang baik dan buruk, serta meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang spontan dan tidak terlembaga untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik. Sidney Taro berpendapat bahwa gerakan sosial merupakan suatu tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama, rasa solidaritas sosial. Sedangkan Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai suatu tujuan bersama melalui gerakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok. Materi yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan gerakan sosial. Gerakan sosial di Indonesia selama penjajahan yaitu pada tahun 1912 sampai 1926 mengalami dinamika penting yang ditandai oleh pengaruh ideologi politik dan peran intelektual. Di awal abad ke-20, intelektual pribumi mulai mendirikan organisasi sebagai stimulus perjuangan melawan kolonialisme yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan negara dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pada awalnya, perjuangan bersifat kooperatif dan kritis dalam pengaturan formal dan informal, tetapi kemudian berubah menjadi radikal dengan pemogokan dan pemberontakan bersenjata. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sosialisme dan marxisme yang diwakili oleh ISDF. Organisasi ini meningkatkan kesadaran kelas proletariat terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi. Para tokoh intelektual seperti Suwardi Surjaningrat, Cipto Mangunkusumo, serta para pemimpin buruh dan petani memainkan peran penting dalam mobilisasi massa anti-kolonial. Organisasi seperti Gerakan Massa Politik Radikal Pertama di Hindia Belanda, Sarekat Islam, membantu rakyat dalam perjuangan anti-kolonial. Ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta penindasan dari penjajah menjadi penyebab utama munculnya gerakan sosial. Pada masa penjajahan, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sosial masyarakat. Melalui pesantren dan tarekat, para kiai tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tapi juga menanamkan nilai tauhid, keadilan, dan sikap kritis terhadap penindasan kolonial. Pendidikan Islam menjadi sarana penyadaran sekaligus menjaga identitas umat. Dari pendidikan tersebut lahir berbagai bentuk gerakan sosial Islam. Sebagian tokoh membeli perlawanan fisik seperti Kiai Hasan Mukmin di Sidoarjo dan Kiai Darmojoyo di Nganjuk. Sementara itu, tokoh lain seperti Kiai Hasan Ulama di Magetan menempuh jalur non-kekerasan dengan fokus pada pendidikan dan penguatan intelektual santri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa gerakan sosial Islam bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Jaringan tarekat dan tradisi pesantren menjadi modal sosial yang kuat dalam membangun solidaritas dan menggerakkan umat. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berperan secara spiritual, tapi juga menjadi kekuatan penting dalam perubahan sosial dan perlawanan terhadap kolonialisme. Agama dalam gerakan sosial. Yang pertama, sebagai perekat sosial. Agama berfungsi sebagai pemersatu dalam masyarakat, menjembatani perbedaan individu dan kelompok yang ada. 2. Meningkatkan solidaritas dan perdamaian. Agama memupuk nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan rasa menghormati yang pada gilirannya menciptakan perdamaian. 3. Membimbing ke arah keselamatan dan kehidupan yang lebih baik. Agama mengajarkan tujuan hidup yang lebih tinggi dan memberikan arah dalam pencapaian kehidupan yang lebih baik secara moral dan spiritual. 4. Agama sebagai penggerak perubahan sosial. Agama yang berkembang dapat mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan tantangan sosial dan menciptakan solusi yang lebih baik. 5.
Agama sebagai pembentuk norma dan nilai dalam masyarakat. Agama bukan hanya sebagai sumber keyakinan, tetapi berfungsi sebagai pengatur norma dan nilai yang diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, peran agama dalam gerakan sosial sebagai suatu sistem yang berisi norma-norma untuk mewujudkan perdamaian, kenyamanan, keadilan, dan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Adapun contoh gerakan sosial. Gerakan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama gerakan sosial positif dan yang kedua gerakan sosial negatif. Adapun contoh dari gerakan sosial positif adalah yang pertama gotong royong, reboisasi, dan kampanye stop merokok dan lain-lain. Yang kedua contoh gerakan sosial yang negatif. Yang pertama aksi anarkis, yang kedua terorisme dan lain-lain.